Halo sahabat podcast, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kami pada siang hari ini. Kami spesial menghadirkan salah satu narasumber yang sangat memiliki kemampuan di bidang KPU-an. Beliau sehari-hari menjabat sebagai PLT Kepala Dinas PU Provinsi Papua Barat. Yang menarik bagi kami sahabat podcast, beliau beliau itu ada di mana-mana. Ada apa gerangan? Ini yang menggelitik tentunya lewat perbincangan ini kita akan mengkuliti mau kemana beliau selain di luar tugas pokok beliau tentunya. Nah, tidak perlu berpanjang lebar. Inilah dia sosok kami, Pak Yohanes Momot STMT. Apa kabar Pak? Selamat siang. Kabar baik sekali. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Yohanes ya. Terima kasih. Selamat tahun baru Pak. Sukses selalu. Mungkin di awal tahun ini tentunya sudah ada planning ya Pak ya, untuk di tugas pokoknya sebagai PLT Kepala Dinas PU apa nih yang lagi difokuskan? Iya, kalau saya di 2023 ini beberapa pekerjaan kami dari PU, beberapa pekerjaan yang sebenarnya untuk Papua Barat di Sorong contohnya kita mengatasi tentang problema banjir kemarin secara sporadis kami sudah lakukan, tetapi secara terstruktur masif kami akan lakukan lagi pekerjaan-pekerjaan sehingga menjadi suatu pekerjaan yang permanen mengatasi banjir untuk beberapa tahun ke depan. Jadi jangan ulang-ulang seperti itu. Dan beberapa pekerjaan-pekerjaan besar yang kami sudah siapkan di 2023 baik di Kota Manokwari, contoh pelebaran jalan di Kota Manokwari dan juga ada tempat wisata Maruni. Itu kami sudah siapkan pekerjaan-pekerjaan itu untuk dikerjakan 2023. Itu merupakan tugas kami bersama-sama dengan Bapak PJ Gubernur Papua Barat Pak Paulus saat ini. Oke, untuk penanganan banjir sendiri ya, proyek penggaliannya itu apakah sejauh ini sudah memberikan efek menurut Pak PLT sendiri? Iya, jadi memang walaupun dengan waktu yang sangat singkat, tetapi hasilnya luar biasa ya, karena kami kebetulan sudah menemukan masalah-masalah sebenarnya yang terjadi di Kota Sorong sehingga terjadi banjir. Contohnya Kota Sorong ini adalah kota yang lumayan rendah terhadap air laut, oleh sebab itu perlu penanganan yang khusus terhadap banjir ini, di mana kalau ketika air pasang di sekitar laut di Sorong ini, mau di belakang bandara dan sampai ke kilo 9 ke atas itu, kalau air pasang dan hujan pasti banjir, tidak bisa dibuang lagi ke laut, itu masalah dan itu harus ada jalan keluar. Sehingga jalan keluarnya seperti apa Pak? Jalan keluar yang seharusnya kami lakukan adalah kami membuat kolam retensi atau embung, itu di sekitar kilo 10 di PLTD itu kami buat untuk menangkap ketika hujan air masuk dulu di dalam embung itu, disimpan, dan ketika air surut baru kita pompa buang keluar. Karena pada saat yang sama tidak bisa buang ke laut karena air pasang harus bertabrakan. Itu kita terjadi beberapa waktu yang lalu ketika kita tangani banjir, begitu air pasang dan hujan di sekitar Kampung Kokoda maupun di Stikes di daerah kilo 9 di Victor itu terjadi tabrakan antara air hujan yang turun dan ketika air pasang. Itu sudah dicoba ya Pak ya? Sudah, kami sudah. Ya, Pak, sudah efek. Jadi makanya kemarin yang kami lakukan adalah membuat beberapa saluran itu kami membuat dia tersambung sehingga ketika banjir itu dia menjadi kolam retensi sementara, dia harus menyimpan di dalam saluran-saluran yang ada dalam kota karena sudah tidak bisa buang ke laut. Itu yang kami lakukan dan sangat efektif. Kami lakukan sehingga terjadi pengurangan banjir. Terus kemudian di kilometer 9 itu di daerah Jupiter itu Jalan Sungai Maruni, itu memang pembangunan drainase yang salah, kemiringannya tidak tepat, di mana di lampu merah itu lebih tinggi dari di tengah-tengah sehingga ketika kita warga Sorong tahu
ketika hujan terjadi genangan yang luar biasa situ karena kemiringan salah, dan kita sudah rubah lagi kembali. Dirubahnya seperti apa Pak kemarin? Kita kemarin memperdalam di daerah lampu merah sehingga ketika air turun satu kali turun ke lampu merah kilo 10 dan buang ke sungai yang kilo 10 dan itu efektif sekali. Efektif, Dan ya. ketika hujan sudah kami sering disorot, jadi sudah tidak seperti iya. dulu lagi. Betul. Kemarin juga saya sempat berbincang sama salah satu warga yang menjual gorengan di situ. Tanya, Bu gimana? Ngefek nggak ini penggalian? Iya Bu, lumayan sudah nggak terbiasanya tuh langsung banjir sedikit langsung naik gitu, udah ada ngefeknya. Itu untuk anggaran penanganan banjir sendiri di Kota Sorong lumayan besar Bapak. Kisaran berapa Pak? Iya, itu kalau tidak salah sekitar khusus untuk penanganan banjir itu sekitar kalau tidak salah sekitar 40-an ya, tetapi itu merupakan pekerjaan bencana ya, bencana. Jadi kita kalau status bencana harus kita minta teman-teman yang siap bekerja, rekanan pihak ketiga yang bekerja. Setelah itu kita hitung volume yang dibayar di APBD 2023 itu secara undang-undang untuk pekerjaan-pekerjaan bencana. Dan itu merupakan instruksi dari gubernur dan kita sudah lakukan seperti itu. Gimana dukungan dari pemerintah pusat Pak terhadap masalah yang dihadapi gitu? Iya, jadi pemerintah pusat sangat mulai intens lihat Kota Sorong yang notabene saat ini menjadi ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Jadi masalah itu harus secara permanen diatasi karena tidak bisa ke ibu kota Papua Barat Daya ketika terjadi banjir terus-menerus tergenang air. Itu tidak bisa. Bagaimana kami mau membangun, mau aksesibilitas rakyat, ekonomi mau hidup kalau kota selalu dipenuhi dengan banjir. Oleh sebab pusat sekali sangat intens, tergantung sekarang komunikasi yang baik antara kita dengan pusat untuk serius menangani banjir. Artinya bahwa posisi kita hari ini kita berpikir untuk menyelesaikan secara permanen. Itu prinsip. Tidak bisa tidak, karena rakyat butuh kita hadir, pemerintah hadir untuk menolong rakyat saat ini. Betul Pak. Ini kan kami sudah jadi provinsi ya Pak, sudah lepas dengan Papua Barat. Nah ini bagaimana kelanjutan proyek-proyek yang ada di Provinsi Papua Barat Daya? Apakah akan dilimpahkan ke nanti pihak yang terkait atau masih dilanjutkan? Tentunya enggak ya Pak ya? Iya, posisi sampai sekarang kami sebagai staf masih ikut petunjuk dari pemerintah pusat. Posisi kemarin sampai penetapan APBD Provinsi Papua Barat, kita masih ada sebagian pekerjaan, jadi beberapa pekerjaan tetap pekerjaan di Sorong Raya ini. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan, contoh kita menyelesaikan tadi banjir, ada beberapa bendungan-bendungan di Aimas, terus banyaklah ada jalan-jalan yang jalan dari Sorong ke Sorong Selatan. Karena posisi kami memikirkan bahwa posisi dari Aimas sampai di Klamono merupakan jalan yang saat ini sangat rusak, mungkin dikarenakan oleh tambang minyak, sehingga ketika diperbaiki tetap terjadi penurunan. Jadi kami dari provinsi ada merencanakan membuka ruas baru lagi dari Aimas menuju ke Bandara Segun, Segun ke Dispra ke Wanorian dan menuju ke perbatasan Sorsel, itu lewat jalur pantai untuk kemudian dipakai sebagai jalan provinsi yang cepat masuk di Kota Sorong, karena kami lihat bahwa tetap masalah di Klamono itu susah diatasi oleh Kementerian PU, sangat susah. Jadi kami sudah membangun beberapa ruas, tinggal terkonek di Bandara Segung ke Wanorian dan ke batas Sorsel, itu sudah dekat sebenarnya untuk ke depan, sehingga masyarakat kalau Bandara Segun sudah difungsikan, orang dari Sorsel tidak perlu masuk di kota, bisa menggunakan Bandara Segun untuk keluar daerah. Itu proyek-proyek besar yang kami rencana. Jadi tetap lanjut ya Pak ya? Iya, kami rencanakan tetap lanjut, tetapi semua itu kan keputusan dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat kita tetap ikuti kemauan pemerintah pusat, tetapi untuk kami sebagai aparat tetap bekerja sesuai undang-undang yang berlaku. Kalau tetap pemerintah pusat memerintahkan tetap lanjut, kami harus selesaikan pekerjaan-pekerjaan itu demi kemaslahatan rakyat.
Betul, demi rakyat, Pak. Demi rakyat. Pak, itu kalau pembangunan jalan kayak pembangunan jalan trans itu jalannya diselesaikan dulu, terus nanti ada pemukiman. Kenapa nggak dibangun pemukiman dulu, Pak? Artinya bahwa seperti kejadian kemarin Jalan Trans Papua Barat itu kan ada kejadian yang sangat tragis juga, Pak, ya, yang menewaskan 4 pekerja Iya. itu mungkin karena ada kesempatan juga. Artinya di sana kan masih sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Kenapa tidak memikirkan untuk membangun pemukiman dulu, memindahkan masyarakat dulu, ada yang tinggal supaya hidup di jalan. Daripada udah dibangun berlama nggak dipakai juga, kan mubazir, Pak. Iya, memang kami dari pemerintah selalu berpikir begitu ya, tetapi untuk khusus Papua itu tidak semudah yang dibayangkan ya, karena posisi satu suku ini kita tidak bisa bawa memindahkan mereka ke lokasi yang bukan milik mereka, itu masalah tanah adat. Jadi sangat susah. Jadi contoh misalnya yang kemarin terjadi di Moskona ke arah Mebrat. Tidak mungkin kita bawa suku contohnya dari teman-teman keluarga kita dari Pegap atau keluarga kita dari Hayamaru, kita taruh di tengah-tengah, tidak bisa karena itu ada wilayah adatnya. Iya, jadi tidak semudah. Jadi memang perkecualian tidak bisa disamaratakan di Indonesia. Kalau makanya saya selalu katakan di luar daripada Papua itu masyarakat itu membangun itu mencari jalan di mana ada jalan mereka berusaha bangun di situ. Tetapi kami di Papua ini banyak jalan mengejar ke masyarakat di mana seperti begitu. Iya. Beda sesuai kondisi memang situasi seperti begitu memang. Makanya mau tidak mau kita harus bangun jalan tembus dari Bintuni ke arah Mebrat. Seperti itu yang kita harus fokus karena memang itu tugas pemerintah dan Presiden sendiri bilang harus membuka isolasi itu semua dibuka. Nah, berkaca dari pengalaman kemarin kejadian Jalan Trans Papua Barat, apa nggak yang sekarang nggak dilakukan pasca kejadian itu, Pak? Misalnya mungkin sudah di stop lagi atau bagaimana? Iya, jadi saya diskusi dengan Pak Panglima, Pangdam dan Kapolda. Intinya dari kesimpulan kita diskusi itu bahwa Pak Panglima dan Kapolda sepakat bahwa harus negara kuat. Artinya bahwa kita tidak mungkin begitu terjadi hal-hal seperti itu lalu pekerjaan tidak dihentikan. Itu tidak boleh karena kita negara tidak boleh lemah. Jadi posisi yang kami teman-teman dari Pak Panglima dan Kapolda sudah instruksikan untuk kita tetap lanjutkan pekerjaan dengan pengawalan yang ketat dari teman-teman dari tentara TNI maupun dari Polri, karena itu merupakan kebutuhan rakyat. Ada pos-pos pengamanan sudah? Iya, jadi mereka nanti mulai buat pos pengamanan, terus pada pekerja-pekerja itu harus dikawal terus, karena mereka ini adalah sesungguhnya pahlawan-pahlawan sekarang yang berani membuka akses-akses di mana sulit orang masuk. Itu pahlawan-pahlawan pembangunan yang sesungguhnya saat ini. Jadi pekerjaan tetap lanjut dengan dibantu oleh teman-teman TNI dan Polda, Polri. Pusingnya apa sih Pak menangani proyek-proyek fisik ini khususnya nih? Kalau di kita sebenarnya masalah yang repot itu pemalangan sih. Pemalangan terus ganti rugi. Ya masih dominan ya? Masih sangat dominan. Jadi perlu komunikasi yang intens yang baik dengan masyarakat ya, karena memang tidak semua masyarakat bisa menangkap dengan baik bahwa pembangunan itu penting bagi mereka. Nah, mereka masih menganggap bahwa pembangunan jalan itu merupakan kepentingan orang-orang yang dari luar. Sebenarnya itu memang kepentingan mereka, tetapi mereka masih menanggap seperti itu. Jadi memang ketika masuk ke lokasi harus ada ganti rugi, ada uang permisi, ada dan itu perlu tetap ada ya Pak tetap ada sampai kapanpun, dan itu perlu komunikasi yang baik sehingga tetap berjalan jalan. Jadi memang dari kami orang-orang kami Dinas Pekerjaan Umum benar-benar yang problem itu non teknis itu juga lumayan rumit ya. Harus pintar-pintar komunikasi sehingga tidak macet pekerjaan. Terus yang orang datang minta proyek, katanya ada itu juga sering terjadi perdebatan antara yang perlu yang menangani OAP dan non OAP, itu sering juga terjadi ya Pak? Iya, itu banyak tapi saya pikir itu bagian dari otonomi khusus toh. Otonomi khusus
dan itu keluarga kita, teman-teman OAP kalau datang, ya kita pintar-pintar membijaki, artinya bahwa eh, mereka punya hak juga di negerinya untuk bekerja dan sesuai dengan Perpres bahwa ada nilai-nilai tertentu memang menjadi hak mereka dan itu harus kita sebagai pelayan rakyat harus laksanakan. Dan itu saya kira hal biasa. Ada ribut-ribut itu biasa lah. Biasa dinamika ya Pak ya. Dinamika. Berarti Kami sudah kebal dengan sudah terbiasa, sudah terbiasa. Sudah terbiasa dengan- Iya. Ngomong-ngomong dari alumni mana Pak? Saya dari Surabaya. Oh, Dari Surabaya. Ketua IKAL Jatim Iya, juga ya Pak saya ya? ketua umum. Oh, Ketua ketua umum umumnya, Ikatan Jawa Timur seluruh tanah Papua. Dari perguruan tinggi mana? Saya dari Institut Teknologi Ritama Oh, di Surabaya. Taman Surabaya. Iya. Berapa apa anggotanya IKAL Jatim di Kalau wilayah kita Papua sudah Barat? lumayan. Sudah lumayan ya. Kalau Papua Barat itu mungkin hampir sekitar 800-an sampai 1000 ya. Iya. Pada saat ke seluruh Papua itu hampir 3.000-an ya, sudah 3 Oh, iya, ribuan. Pak, ya. Sudah banyak yang Banyak sukses. pejabat-pejabat Pejabat-pejabat. tercontoh seperti Kakak Lambert Jitmao, Ya. itu merupakan alumni Surabaya. Pak Waterpaul. Pak Water Paul adalah pembina, jadi Pak pembina kita itu Pak Paul Soter Paul dan Kakak Lambert Jitmau, Bupati Manokwari Manokwari Selatan Markus Waran, banyak Banyak ya. yang sudah banyak yang itu. Kalau ikatan alumni kayak segitu, alumni gitu mendirikan mereka berkumpul sebenarnya ada tujuan utamanya nggak Pak? Yang ingin dicapai gitu. Bapak sebagai ketua IKAL Sebenarnya Jatim juga. Sebenarnya kita pada intinya itu berdiri itu ajang silaturahmi, membangun komunikasi yang baik antara kita ya, Iya. di mana ada yang susah kita bantu, ada ya contohnya ada lowongan-lowongan pekerjaan yang beberapa yang belum bekerja kita ini, tetapi kalau untuk kepentingan-kepentingan lain tidak sebenarnya tetap karena ini memang kita heterogen sekali ya dari berbagai disiplin ilmu, ada dokter, ada insinyur, banyak sarjana ekonomi, ada juga pendeta-pendeta, banyak sekali, sangat banyak. Iya, iya. Kalau untuk artinya tidak ada arah untuk sebagai arah ke politik Pak, artinya seperti itu mungkin bisa membantu dari itu. Sebenarnya kalau politik praktis tidak ya, Tidak, tetapi kalau secara ikatan emosional kalau ada keluarga anggota yang maju contoh DPR kami dukung sebagai teman-teman. Itu saya kira hal yang wajar Hal yang ya. wajar. Ada yang maju di bupati kami dorong, kami bantu komunikasi. Dan kalau jadi tentunya bangga ya Pak. Iya, bangga. Jadi memang nanti kan ada bahasa-bahasa di masyarakat Papua Barat itu adalah Ikatan Alumni Jawa Timur. Nah, itu biasa saja karena memang pembinanya kita dari situ. Saya kira silakan masyarakat berpendapat ya. Yang penting posisi kami bekerja untuk seluruh rakyat di Papua Barat begitu. Iya, betul-betul. Oke, saya juga melihat cukup banyak baliho-baliho yang kemarin sedih Pak. Jujur saya juga belum mengenal Pak Muhammad lebih banyak, hanya dengar-dengar katanya ada mau arah-arah OTW di nanti di PBD 1, betul nggak Pak isu itu? Saya mungkin cerita sedikit kisah bahwa saya beberapa waktu lalu memang ketika ada di Jakarta, posisi saya di Jakarta ramai lah di pemberitaan di media online menceritakan bahwa saya dianggap tokoh muda yang cocok menjadi gubernur Papua Barat Daya, dan yang notabene saya adalah asli orang Papua Barat Daya, orang dari Sorong Selatan. Saya juga tepatnya di mana? Di Teminabuan. Saya asli orang Teminabuan, Sorong Selatan. Dan ketika saya di Jakarta, saya kaget juga mendengar berita itu. Yang diceritakan karena posisi saya hari ini sebagai Kepala Dinas PU Papua Barat Daya yang aktif dan yang dimana saya masih 10 tahun lagi baru pensiun. Masih sangat jauh perjalanan. Tetapi ketika ramai disampaikan itu, saya menganggap silakan ya masyarakat bicara ya, tokoh-tokoh bicara karena
kalau mereka senang orang, mereka bicara seperti gitu. Jadi saya ketika datang di sini juga, datang di Sorong sudah mulai ramai itu orang mulai bicara. Tapi saya jujurnya saya belum pernah nyatakan bahwa saya maju sebagai gubernur Papua Barat Daya karena saya benar-benar enjoy dengan pekerjaan saya. Saya sampaikan bahwa sebagai kepala dinas pekerjaan umum nih saya sudah bermimpi sejak lama. Begitu kuliah saya sudah bermimpi kapan bisa jadi kepala dinas, dan hari ini saya obsesinya sudah terwujud. iya. Jadi saya baru 6 bulan menjadi kepala dinas. Jadi saya menganggap ini momen saya bekerja sebagai kepala dinas dan menikmati dan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Karena itulah keinginan saya untuk bekerja. Jadi kalau ada baliho-baliho, jujur saya juga ketika di Manokwari kemarin orang sampaikan baliho sangat banyak di Sorong. Saya juga heran siapa yang letakkan baliho. Sampai saya kemarin ke Sorong Selatan sepanjang jalan di Kilo sana di Kerak Lamuno ada baliho-baliho, terus ada beberapa di Mebrak. Jadi bukan Bapak yang bukan ini saya belum dari tahu. Saya memang ada orang bicara-bicara, tetapi memang itu karena saya mempunyai perkumpulan yang kuat, macam Ikatan Alumni Jawa Timur, terus Ikatan Keluarga saya kuat. Terus ini jadi saya berpikir ini ya teman-teman ini yang inisiatif pasang. Nah, tapi sesungguhnya semua tahu saya belum pernah bicara bahwa saya sebagai gubernur, tapi saya pikir silakan rakyat berbicara. Tapi posisi hari ini saya prinsip saya ingin bekerja sebagai kepala dinas PU yang baik dan dianggap bisa bekerja untuk rakyat saya, itu saja. Tapi kalau misalnya ada partai yang meminta Bapak, sikap Bapak seperti apa? Jadi posisi hari ini sudah lumayan ya, beberapa partai sudah dipinang. Sudah bilang Pak. Berapa partai Pak? Kalau hari ini sekitar 4 partai yang sudah berbicara ke arah situ. Tetapi saya tetap jawab ke mereka, Pak, saya punya waktu masih panjang. Kemudian saya tidak bisa mendahului Tuhan. Jadi hari ini posisi biarkan saya bekerja sebagai kepala dinas pekerjaan umum dulu, karena saya sesungguhnya kalau sudah waktu Tuhan ya silakan, itu tergantung dari Tuhan. Dan kedua, rakyat ini bisa menilai siapa yang bekerja dan siapa tidak bekerja. Jadi saya bilang, masyarakat jangan lihat saya dari penanganan banjir saja langsung suka, biarkan saya bekerja dulu. Itu kan baru 6 bulan saya baru bekerja sekali penanganan banjir di Sorong dan di Mare kemarin yang dianggap sangat berhasil. Tapi sesungguhnya saya belum puas. Biarkan saya bekerja untuk rakyat saya dulu, baru ketika di situ rakyat berbicara ya silakan. Tapi 2024 sudah dekat loh Pak, harus mengambil keputusan. Iya memang 2024 sudah dekat, tetapi posisi saya juga kan baru bekerja 6 bulan. Intinya begini, rakyat jangan memilih sesuatu yang belum jelas artinya saya belum kerja maksimal. Ketika rakyat memaksa saya juga belum puas. Biarkan saya bekerja 1 tahun 2 tahun di situ, kalau rakyat senang, Pak sudah waktunya kami anggap Pak anak Momot berhasil, tolonglah bantu kami maju bangun Papua Barat Daya. Ya itulah yang cerita. Tapi kan ini baru 6 bulan, jadi saya belum puas bekerja untuk saya punya rakyat. Masih banyak mimpi yang saya mau buat untuk saya punya rakyat. Nah, masih banyak mimpi. Apa aja Pak mimpinya yang diwujudkan? Ya, pertama yang saya sampaikan tadi, benar-benar banjir ini menjadi problema, dan saya pikir setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Seperti begitu, tidak ada jalan keluar, itu pasti. Jadi banjir ini membuat saya penasaran sekali. Saya ketika menangani banjir, kasihan itu staf-staf saya itu sampai benar-benar tegang karena tiap hari saya kasih target. Kabit dan para kepala seksi staf, saya kasih waktu 3 hari, jalan Sungai Maru ini harus kering ketika hujan, jangan ada hujan. Jadi semua pakai target. Jadi saya juga kadang-kala begitu, kemarin tutup Natal dan tutup tahun 2022, saya memberi apresiasi untuk saya punya staf, mereka hebat-hebat.
bekerja dalam tekanan tapi mereka mampu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti Jalan Timnabuan Klamit. Timnabuan Klamit saya sebagai orang negeri di sana, asli sana kan ada keluarga saya, orang tua saya, bapak adik, om, kakak-kakak jalan di sana, masa kami jalan tetap seperti begitu? Itu kan namanya saya tidak berhasil. Ada seperti ini untuk daerah saya. Ada beberapa pekerjaan yang tadi saya bilang, Jalan Aimas tembus ke arah Batasorong Selatan, lewat bawah, terus dari Tamrau menuju ke arah Kebar, itu yang ada rusak di daerah Feb. Itu kami benar-benar berpikir supaya jalan-jalan ini tembus, termasuk juga dari Sorong ini menuju ke jalan tembus ke Sayosa, menuju ke Mare Susua, menuju ke Petik Bintang, itu jalan dekat ke arah Manokwari, tidak harus lewat Mebrat. Lewat Mebrat itu merupakan mimpi-mimpi saya yang ingin saya berbuat untuk rakyat, karena prinsip saya ketika saya pensiun nanti orang menceritakan bahwa ini adalah buah tangannya Pak Yohanes Momot. Ketika saya cerita sedikit, ketika saya keluar dari Jayapura kemarin, sudah pindah dilantik di Manokwari, seluruh teman-teman dari Pemprov atau Papua, terutama Dinas PU dengan teman-teman di Bupeda, mereka adakan syukuran melepaskan saya. Mereka melepaskan saya itu di bawah kafe, di bawah Jembatan Merah. Dan mereka menyanyi bahwa inilah buat tangan dari Yohanes Momot. Karena saya PPK di situ, saya pimpinan untuk pembangunan Jembatan Merah dari Provinsi Papua. Berarti saat itu menjabat sebagai pada saat penanganan? Saya kepala seksi jalan jembatan. Iya, dan sekaligus saya PPK di Jembatan Merah, pembangunan Jembatan Merah sampai peresmian oleh Presiden. Iya. Makanya mereka melepas saya dengan sedih. Saya tokoh KPU-an dilepas untuk keluar ke itu. Jadi itu yang ingin saya buat supaya ketika kita selesai rakyat bisa menghormati kita. Karena kita jangan mereka hormati karena kita berhasil membangun daerah. Itu kemarin berapa lama itu Jembatan Merah itu? Jembatan Merah sesungguhnya itu hampir sekitar 7 tahun. Tetapi ketika saya memegang itu 3 tahun terakhir sampai peresmian. Dan itu benar-benar 3 tahun terakhir saya push habis-habisan harus tuntas untuk diresmikan oleh Presiden. Seperti begitu. Apa sih prinsip hidupnya Pak Momot yang bisa kita tiru? Saya dulu ada seorang kepala dinas di Sorong Selatan katakan begini, "Adek, kau besok itu akan jadi orang besar karena kau berhasil mendapat 2 ijazah. Ijazah ketika kau sekolah di Surabaya itu pertama kau dapat ijazah sarjana teknik sipil. Kedua kau mempunyai ijazah tentang lulus tentang hidup. Kenapa tentang hidup? Karena di sana di Surabaya, di kota yang sangat ketat, kami berjuang untuk bisa bertahan. Itu membuat kami mempunyai jiwa sebagai jiwa-jiwa petarung bekerja keras. Itu memang berbeda. Saya melihat itu akan membentuk kita karakter menjadi orang-orang yang bertarung untuk bekerja. Tapi kalau orang yang hidup dalam keluarga yang selesai, mereka benar-benar sulit untuk bersaing dengan ini. Itu yang saya lihat. Saya dimanapun siap bekerja kapanpun dan tidak pernah takut. Karena saya anggap saya mampu bersaing dengan siapapun bekerja. Bertarung untuk bekerja ya? Iya benar. Kalau untuk Provinsi Papua Barat Daya ini sih Pak, sudah punya artinya angan-angan, artinya bahwa suatu saat misalnya misalnya Tuhan mengizinkan Bapak sebagai orang nomor 1, apa yang akan dilakukan? Iya. Kita kan bisa saja berandai-andai atau sah-sah saja. Iya, jadi saya sendiri berpikir gini seandainya kalau saya contoh, ya ini kita cerita, saya dalam angan-angan saya berpikir ketika 2029 ada Pilgub 2029 lagi, contoh itu kan saya kurang hampir 2 tahun lagi pensiun, saya maju contoh sebagai gubernur kalau Tuhan berkehendaki. Saya ingin membentuk Sorong ini
menjadi kota benar-benar seperti Surabaya, karena saya itu benar-benar favorit kota Surabaya. Terobsesi dengan Surabaya, Saya apanya yang harus begitu, ditiru, Pak? karena memang kota Surabaya itu sangat hijau, sangat sejuk, sangat Sejuk, indah ya? sekali di Iya, bawah seorang seorang Ibu Risma. Ibu Risma, Ketika Ibu iya. Risma itu sangat berhasil. Jadi saya, kenapa hari ini rumah saya masih ada di Surabaya, ada anak-anak sebagian sekolah di Surabaya, karena memang Putranya benar-benar berapa, Pak? saya. Ya, jadi saya terobsesi membangun satu kota besar seperti Surabaya. Karena apa? Menurut saya tidak susah, karena Sorong Raya ini ke Papua Barat ini masih termasuk mudah dipoles karena belum padat seperti Surabaya, apalagi provinsi baru ini. Iya. Sebenarnya lebih mudah kita utak-atik untuk membentuk. Nah, apalagi kalau sudah menjadi sangat padat luar biasa kan sudah susah, harus bongkar lagi baru bangun, bongkar lagi baru. Tetapi kalau provinsi baru sesungguhnya mudah ya. Jadi saya tersubsidi. Nah, saya Yang padat aja bisa, kenapa yang yang Surabaya yang sangat padat itu dengan keberanian. ya? Jadi untuk membangun kota yang besar dan baik, yang itu butuh bukan hanya sosok seorang pemimpin yang mau, tetapi keberanian. Butuh Iya, keberanian butuh ya, Pak, keberanian. Saya selalu katakan, kemarin saya kerja di penanganan banjir di sini, banyak orang yang protes. Ya. Banyak sekali orang yang protes, marah, ribut, tetapi saya harus keluar dari zona nyaman itu. Saya bilang, saya selama menurut saya bahwa dari ilmu saya bahwa yang saya lakukan itu benar, saya akan maju. Saya tutup telinga dari orang karena posisi saya menganggap mereka akan tunggu ending dari pekerjaan saya. Mereka akan tahu sebenarnya karena mereka tidak paham. Banyak sekali tantangan. Jadi tapi saya kalau sudah prinsip itu tetap saya bekerja karena saya tahu rakyat saya akan melindungi saya karena ketika saya bekerja penuh untuk saya punya rakyat, begitu. Itu Kota Sorong sekarang kan kemarin ada pembangunan proyek reklamasi pantai ya. Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan pandangan-pandangan tentang proyek itu, reklamasi pantai itu yang sampai saat ini memang masih jadi PR untuk nanti pemerintah provinsi. Ya, jadi begini ya mungkin ke depan yang perlu dipikir, seharusnya dipikir sebelumnya itu bahwa harus ada perencanaan yang sangat lengkap. Jadi setiap pembangunan, terutama penimbunan di bibir-bibir pantai itu akan berakibat terhadap abrasi, terus muka air laut akan naik, itu otomatis, itu hukum alam. Jadi kalau sebenarnya efek-efek itu harus sudah mulai dibuat dalam suatu perencanaan yang utuh tentang perencanaan tata kota Sorong. Yang tadi saya sampaikan juga, saya berharap bahwa kami masih bisa bekerja di kota Sorong ini dari Provinsi Papua Barat karena kami sedang mendesain suatu perencanaan utuh tentang drainase kota. Jadi harus ada drainase kota yang utuh dari hulu ke hilir. Yeah. Ketika hujan, kemana harus dibuang saluran masyarakat, saluran air di kompleks-kompleks itu mau dibawa kemana, harus sangat jelas. Terus yang tadi tentang reklamasi itu memang harus ada lokasi-lokasi yang jelas. Ini memang daerah lokasi ini berarti memang ada efek, contoh seperti ini. Sekarang posisi di kilometer 9 di Victory di bawah itu sudah terjadi muka air itu mulai naik terus, itu kan efek dari ada daerah yang tertutupi ya. Itu memang hukum dari ilmu itu memang begitu. Daerah-daerah tertutup yang notabene merupakan daerah yang tempatnya air, berarti dia harus berakibat naik di tempat yang lain. Itu seperti begitu. Jadi harus perencanaan matang ya, matang karena nanti mempunyai efek domino kepada orang yang lain ya, kepada masyarakat yang apalagi lain. Di sekitar situ kan masyarakat juga sebagai lahan pencariannya ya. Iya. Gitu. Jangan sampai mematikan usaha masyarakat juga ya, Pak ya. Iya, memang harus seperti itu. Oke, Pak, saya dapat informasi juga Bapak sebagai ketua musyawarah rakyat yang akan digelar. Iya. Ini apa, Pak, agenda kegiatannya itu? Jadi kalau musyawarah rakyat ini sebenarnya kemarin keberatan untuk menjadi ketua ketika menghadiri acara di Jakarta dengan Bapak Jokowi, tetapi mereka sampaikan silakan Pak Momot jadi ketua saja. Jadi intinya jadi ketua untuk
mengumpulkan suara daripada rakyat. Kira-kira 2024 itu rakyat mau Indonesia itu dibawa kemana? Jadi suara mewakili suara Papua Barat Daya ini. Kita mau dengar dari negara Indonesia, mau dengar Bapak Jokowi, mau dengar kira-kira mau dibawa kemana. Jadi kasarnya juga disitulah ajang rakyat berdiskusi tentang negara kita beberapa tahun ke depan. Biarkan rakyat memutuskan sehingga dibawa ke Jakarta di Bapak Jokowi, dan mereka meramu itu menjadi keputusan dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu jangan sampai masyarakat berpikir itu urusan politik. Tidak ada nuansa politik. Hanya di mana untuk menentukan siapa iya, 2024 enggak ya Pak ya? Iya, mungkin juga mereka pada saat itu berbicara, tapi itu suara hati mereka silakan bicara saja ke pusat bahwa kami di Papua mungkin nyaman kepada si A contohnya. Itu silakan, karena mereka inilah ajang di mana rakyat berbicara. Jadi bebas ya Pak? Bebas mau mereka sampaikan, tetapi itu yang nanti menjadi bahan hasil pembicaraan mereka, hasil musyawarah mereka, itu menjadi satu recommended untuk disampaikan ke Bapak Jokowi bahwa rakyat Papua Barat ini Papua Barat Daya inginkan bahwa Indonesia ke depan seperti apa. Mungkin mereka otonomi khusus ini kira-kira kami di Papua Barat Daya itu kami mau seperti ini. Itu silakan mereka berbicara, karena ini ajang mereka untuk sampaikan kepada menjadi bagian ke depan keputusan dari negara begitu. Jadi bukan ada arah mau RI 3 periode. Kalau di Jawa itu seperti itu ya, hampir sebagian seperti itu, tetapi kalau kami sendiri tidak seperti itu, tidak ada pengarahan seperti itu ya. Jadi itu silakan masyarakat berbicara. Sebenarnya kalau yang di Jawa karena mereka sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi, mereka bilang begitu. Tetapi hari ini yang kami maksud dari Musrah sebenarnya biarkan rakyat berbicara apa adanya. Tetapi nanti kalau kan Jokowi 3 periode kan ada undang-undang yang mengatur, tidak mungkin semudah itulah kalau tidak bisa. Tetapi itu ya rakyat sampaikan hati mereka lah, begitu masyarakat sampaikan hati begitu. Tapi nanti kita sampaikan bahwa tidak mungkin 3 periode karena undang-undang kita tidak memungkinkan. Terus kalau ke si A itu nanti urusan partai politik apa. Tetapi hari ini biarkan mereka berbicara sehingga ke depan tahu bahwa masyarakat ada punya ranah, ada punya kesempatan untuk berbicara untuk kemajuan bangsa dan negara begitu. Kegiatannya kapan itu Pak? 21 Januari ini. 21 Januari. Berarti akan mengundang semua tokoh-tokoh. Iya, sebagian besar tokoh-tokoh di Papua Barat Daya, Papua Barat sendiri, karena ini musrah yang di tanah Papua cuma satu ini. Berarti dari Papua juga semua ke sini ya Pak ya? Iya, jadi seluruh Indonesia sudah jalan, khusus Papua yang diizinkan, yang direkomended untuk dilaksanakan yaitu di Kota Sorong. Hebat Kota Sorong, berarti Pak Ketua ini hebat banget. Untuk mensukseskan kegiatan itu ya Pak ya? Iya. Sementara lagi dipercaya kita bekerja ya. Seperti itu. Mantap. Saya kira itu ya perbincangan serius kita pada masa. Mungkin ada satu harapan Pak yang ingin disampaikan kepada sahabat podcast di tahun 2023. Saya mungkin sampaikan kepada seluruh rakyat kita, teman-teman yang ada menyaksikan podcast ini, bahwa kita jangan putus asa terhadap masa depan. Kita tetap semangat karena Papua Barat Daya sudah hadir, dan itu ada satu harapan yang besar untuk masyarakat Papua Barat Daya. Saya walaupun di Provinsi Papua Barat Daya, tetapi karena asli dari Papua Barat Daya sini, saya memberikan semangat untuk seluruh masyarakat kita yang ada di Sorong Raya, tetap dukung pemerintah yang ada, mendukung pemerintahan provinsi kita tetap berdoa bahwa ke depan ada perubahan-perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik untuk anak cucu kita. Amin. Wah, mantap sekali Pak Yones Mawar. Perbincangan. Baik sahabat podcast,
banyak sekali yang kita bisa petik dari perbincangan sore ini ya. Yang pasti bahwa dari tadi beliau sudah mengungkapkan seluruh isi hatinya mau kemana beliau, tentang perjuangan beliau bagaimana, dan yang pasti bahwa masalah banjir akan tetap menjadi fokus perhatian beliau yang sudah menunjukkan hasil ya di Jupiter khususnya itu ya. Sukses Pak Muhammad untuk kedepannya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Semoga kedepannya akan semua lebih baik lagi untuk masyarakat tercinta Papua Barat Daya. Amin. Baik, saya akhiri dengan selamat siang dan tetap semangat, dan jangan lupa like and comment, dan website kami radarsoron.id yang tetap mengupdate berita-berita aktual ya, untuk kita eksis bersama. Sekian dan terima kasih. Salam hormat.